Nama saya Jody Mamit, NIM 24820006. Yang di video ini saya akan mendemokan sekaligus membedakan struktur codingan dari Project Spring MCC LED yang sudah saya buat. Ini sebagai uh, boxnya. Terus ini adalah home. Home-nya punya sebagai gerbang utama buat membuat user sebelum mereka mulai ekspor fitur yang lain. Kalau produk, di sini semua barang aplikasi otomatis berkat peluang dari Gmail. Kemudian detail produk. Sekarang klik barang Oasis berubah menjadi. Nah, ini seperti ini ya detail produknya. Kemudian nah, lagi statistik. Nah, statistik ini angka-angka di sini pengeluaran pajangan. Angka-angka ini di sini bukan pajangan atau diketik manual. Di sini hasilnya hitung otomatis sistem dari rata-rata harga sampai deteksi stok mana yang sudah mulai menipis. Kemudian yang terakhir itu about ini isinya informasi pembuat aplikasi dan ada fitur getting yang pasangnya berubah secara dinamis. Ya, kemudian kita masuk ke Mobile Legend. Mobile Legend. Nah, Mobile Legend ini yang pertama itu adalah ini robot controller ini simple banget. Tugasnya cuma nunggu user buat halaman atau pakai get mapping terus nyiapin data yang mau ditampilkan. Kemudian controller, controller ini eh, di saya nunjukin dua cara Spring merespon request user. Yang satu nampilin halaman web, yang satu lagi cuma nampilin teks merahnya saja. Kemudian home controller ini eh, adalah salah satu pintu utama aplikasi kita dengan mapping. Kita nentuin kalau user ini buat alamat web paling depan, halaman inilah yang paling pertama kali munculnya. Kemudian param controller ini buat mengambil data dari query string. Contohnya seperti kalau di URL ada nama sama dengan Jody atau Budi, kita kasih default dulu juga. Jadi kalau user nggak ngetik nama aplikasi nggak bakal error dan otomatis memanggil nama mahasiswa. Kemudian di produk controller ini adalah pusat kendali untuk semua yang berhubungan dengan produk, mulai dari nampilin daftar barang, detail barang sampai pencarian barang. Kemudian di statistik ini kita nggak cuma nampilin data, tapi kita mengolah data produk dari informasi statistik yang berguna kayak total barang, rata-rata, sampai dengan stok yang sudah mau habis. Kemudian ke produk, produk ini ada model bayangan dari sebagai cetakan atau wadah untuk data barang yang ada di aplikasi kita. Semua informasi tentang produk harus mengikuti format kelas ini. Ini ya, produk harus mengikuti kelasnya tersebut. Kemudian produk service. Produk service ini menandakan kalau kelas ini adalah dapur misalnya. Misalnya adalah dapur aplikasi. Kita di sinilah semua logika bisnis dan aturan manipulasi data diletakkan sebelum hasilnya diserahkan ke para controller. Ya, kemudian kita masuk kepada HTML. Nah, HTML layout ini, file ini kita pakai fitur PH fragment ini. Bayangin ini ada potongan puzzle. Kita
bikin after dan folder di situlah filenya supaya nanti di halaman lain seperti home, product, about, kita tinggal panggil, gak usah ngetik ulang kodenya dari nol dan dia akan muncul secara otomatis. Kemudian di kategoris HTML ini sama seperti Naver layout. Ini juga fenomena di sini cuma simpel saja, cuman hak cipta aplikasi kita dengan desain ini biasanya biar tampilan konsisten dari sam- atas sampai bawah dengan rapi. Dengan detail ini halaman ini tugasnya utamanya adalah menampilkan data barang secara detail, perhatian atribut THL text konten ini nama produk ini digunakan buat menarik data tadi dikirim dari kontrol terus otomatis dipasang ke dalam teks HTML-nya. Kemudian ada list HTML ini eh list ini adalah poin paling penting adalah tips ini ya seperti ini tips produk ini fungsinya kayak mesin fotokopi ya, bisa diambil seperti mesin fotokopi. Kita cuma nulis kode buat satu desain kartu produk, tapi Teamleaf bakal otomatis ngetik ulang sebanyak jumlah data barang yang ada di draft kita. Kemudian about HTML ini di sini nampilin informasi kayak nama, versi, upload, dan outdoor. Datanya nggak ditulis secara manual HTML, tapi otomatis ditarik dari controller langsung. Kemudian ada grade. Nah, di grade sini halaman ini fungsinya buat nampilin pesan sapaan karena teks sapaan ini berubah-ubah sesuai apa yang kita ketik di URL tadi. Pakai parameter atau variabel semua ditampung di sini. Kemudian di home ini sebagai landing atau gerbang utama dari sistem manajemen produk. Desain dibuat mencolok agar user bisa melihatnya dengan baik. Kemudian statistik ini halaman ini cuma menampilkan data, tapi hasil analisis semua angka kayak rata-rata harga dan jumlah stok krisis dihitung otomatis bukan sebelum muncul di sini ya. Kemudian di tes ini berfokus halaman ini fungsinya sangat simpel, cuman buat menampilkan satu pesan untuk kontrol melalui variabel message saja. Tapi pesannya dibuat pecah dengan efek gradasi warna lift dan merah. Nah, kemudian setelah objek-objek yang dibuat Spring ini, gimana cara mereka saling kerjasama? Pakai mereka itu memakai defensive injection. Lihat dari contohnya lihat dari product controller. Nah, di product controller ini di sini disebut ada beberapa alih-alih berapa produk alih-alih saya bikin new product service di dalam sini saya cuman eh di sini saya cuman perlu bikin kontraktor Spring konstruktor Spring bakal lihat oh ternyata controller ini butuh service lalu Spring otomatis nyuntik atau memasukin objek service yang udah dibuat tadi ke dalam controller yang jadi dengan ini kita jadi lebih rapi dan gak saling tergantung secara kaku. Nah, dan kemudian eh, bagaimana data dikirim kontrol ke template engine. Nah, di project ini saya menggunakan Vimeo sebagai template engine-nya. Proses pengiriman datanya sangat simpel, yaitu menggunakan objek bernama model. Tema bisa digunakan belakang koordinat tunjukkan produk controller. Nah, di produk controller, pertama saya mengembalikan data service, misalnya daftar produk. Nah, saya menggunakan eh, perintah model attitude ini ya, ini sebagai contohnya. Dan kemudian mengirim teks feed. Terakhir saya ke return mail field HTML yaitu produk atau list. Di sini saya Spring secara otomatis mempan ya, mempan. Kemudian di sisi HTML-nya tunjukkan file list HTML ketika tinggal mengambil nama panggilan tadi menggunakan
sanksi tindak yaitu roda. Dan sekian itu penjelasan singkat dari web yang saya buat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.